Hai teman-teman. Jadi kali ini bakal ada 12 soal tentang laporan keuangan. Nah, bentuk soalnya ada macam-macam nih. Ada kayak PG, benar salah, ataupun kayak semacam esai. Nah, nanti teman-teman boleh siapin alat tulis, HP, atau kalau mau jawab dalam hati aja juga nggak apa-apa sih. Nah, nanti bakal ada pembahasannya di belakang. Semoga bermanfaat. Nih, pertanyaan pertama itu super duper gampang. Jadi ada berapa komponen sih dalam laporan keuangan? Ada 5, ada 6 atau 3 ya? Nih, kalau nomor 2, manakah yang merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan? A, B, atau C ya? Nah, hati-hati nih teman-teman, soalnya ada jebakannya. Nah, kalau nomor 3 itu, sebutin 3 jenis aktivitas yang ada dalam laporan arus kas. Terus contohnya buat masing-masing aktivitas. Nah, kalau nomor 4 itu terkait sama nomor 3 sih. Jadi kalau misalnya perusahaan itu ada terima pinjaman tunai dari bank, terus dia bakal cicil pembayarannya selama 10 tahun. Kira-kira dia masuk ke aktivitas yang mana ya? Kalau nomor 5, nih benar atau salah kalau dibilang neraca itu termasuk salah satu komponen laporan keuangan? Nomor 6. Nah, akun pendapatan diterima di muka mungkin dapat ditemukan di laporan keuangan yang mana? Hati-hati ya, ini namanya pendapatan diterima di muka, bukan pendapatan. Terus kalau nomor 7 ini juga gampang sih. Laporan arus kas itu disusun menggunakan titik-titik-titik basis. Terus kalau nomor 8, apa bedanya laporan posisi keuangan dengan komponen laporan keuangan yang lain? Terus kalau nomor 9, mana yang lebih tepat? Apakah laporan keuangan itu disajikannya itu dengan benar atau disajikan secara wajar? Kalau nomor 10, sebutkan 3 contoh informasi yang diungkapkan di CALK. Tahu kan CALK? Catatan atas laporan keuangan. Tinggal 2 soal terakhir nih. Kalau nomor 11, jika kita ingin melihat aspek likuiditas perusahaan, kira-kira kita bakal pakai laporan keuangan yang mana? Terus soal terakhir, sebutkan komponen laporan keuangan dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, jadi itu 12 soalnya nih. Sebentar lagi kita bakal bahas. Apakah kalian siap? Jeng 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 jeng. Jadi nomor 1, yang benar itu option A. Jadi ada 5 komponen dalam laporan keuangan. Ayo, siapa yang salah? Nanti kita bakal sebutin 5 komponen ini di nomor terakhir. Kalau nomor 2, yang benar itu option B. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ingat ya, kata terakhir itu lain, bukan lainnya, kayak yang di option A. Terus kalau yang option C itu kurang lengkap. Jadi yang paling benar itu option B. Oke, number 3. Jadi, 3 jenis aktivitasnya itu ada operasi, investasi, dan pendanaan. Atau bahasa Inggrisnya operating, investing, dan financing. Kalau operating itu berarti terkait sama operasional perusahaan. Misalnya perusahaan ada bayar utang ke supplier, atau perusahaan terima pelunasan dari pelanggan, bayar gaji, dan sebagainya. Terus kalau yang aktivitas investasi itu biasanya terkait sama transaksi non-current asset. Misalnya perusahaan ada beli tambahan mobil box buat angkut-angkut barang secara tunai. Atau perusahaan dapat uang dari hasil penjualan peralatan kantor. Kalau yang pendanaan itu transaksi terkait sama liabilitas jangka panjang dan juga ekuitas. Misalnya perusahaan ada terima pinjaman uang tunai dari bank nih yang bakal dicicil pembayarannya selama beberapa tahun, atau perusahaan dapat uang dari terbitin saham. Demikian juga kalau perusahaan bayar utangnya ke bank ataupun bayar dividen kas kepada para pemegang saham. Nah, buat nomor 4 harusnya udah tahu nih.
Ya, jadi dia masuknya ke aktivitas pendanaan atau financing karena kan dia terkait sama liabilitas jangka panjang. Oh iya, teman-teman aku mau ingetin aja nih, kalau kas itu sebenarnya cakupannya luas. Kadang-kadang kalau latihan soal tentang cash flow itu, umumnya kan kita cuma ada akun kas aja, yang awal sama akhir periode. Tapi kalau di laporan keuangan perusahaan yang udah go public, kadang dia namanya tuh bukan cuma kas, tapi kas dan setara kas. Nah, setara kas tuh contohnya kayak rekening bank, terus sama deposito berjangka yang waktunya itu 3 bulan atau kurang. Nih, nomor 5. Jadi itu salah ya teman-teman. Sekarang itu namanya bukan neraca lagi, tapi ganti jadi laporan posisi keuangan. Nah, emang sih kadang-kadang neraca itu lebih familiar kan di telinga kita. Terus juga banyak dosen atau pengajar yang masih menggunakan kata neraca. Tapi kita harus tahu kalau sekarang namanya itu udah ganti jadi laporan posisi keuangan. Lagian kan patokan buat standar akuntansi kita kan juga udah bukan pakai GAAP lagi, tapi sekarang kan kita udah pakai IFRS. Jadi ada beberapa perubahan nama. Nah, untuk nomor 6, jadi akun pendapatan diterima di muka itu mungkin bisa kita temuin di laporan posisi keuangan pada bagian liabilitas. Nah, tadi kan aku juga udah sempat bilang kalau pendapatan diterima di muka itu dia tuh nggak sama pendapatan. Jadi kalau pendapatan diterima di muka itu kita bayangin aja misalnya kayak IO. Nah, IO itu kan kayak dia tuh udah terima uang DP gitu kan 30% misalnya. Nah, DP 30% itu namanya pendapatan diterima di muka. Soalnya kan CEO itu kan belum menyelesaikan pekerjaan dia, tapi dia tuh udah dapet uang duluan. Jadi kayak semacam IO itu punya utang jasa gitulah sama kliennya. Nah, pendapatan diterima di muka itu disebut juga sama unearned revenue. Nih, nomor 7. Jadi laporan arus kas itu disusun menggunakan cash basis. Nah, maksudnya cash basis itu jadi transaksi-transaksi yang tercatat di laporan arus kas itu adalah transaksi-transaksi yang nyangkut sama akun kas dan setara kas. Kalau misalnya nih, transaksinya itu sebenarnya tergolong di kelompok investing dan financing, tapi dia itu nggak keluarin kas dan setara kas. Misalnya kayak perusahaan ada beli aset tetap nih, tapi pakai utang. Nah, itu bakal ditaruhnya di CALK atau catatan atas laporan keuangan. Kalau lawannya cash basis itu namanya accrual basis. Jadi kalau accrual basis itu kita bakal ngakuin pendapatan dan beban itu pada saat terjadinya, meskipun kita belum benar-benar terima duit ataupun keluarin duit. Makanya kadang-kadang kan kita suka lihat tuh, wah kok perusahaan labanya gede, tapi kasnya itu nggak segede labanya. Nah, itu ternyata terjadi karena beda basis pencatatannya. Contoh simpelnya, misalnya perusahaan jual ke klien A itu secara tunai dengan harga 5 juta. Berarti kan perusahaan udah punya penjualan sama dengan 5 juta, terus kasnya sama dengan 5 juta. Terus perusahaan jual lagi barang dengan harga yang sama ke klien B. Nah, tapi si klien B itu baru bayarnya tuh 2 juta doang. Kan masih ada sisa 3 juta kan utangnya. Berarti sekarang total penjualan perusahaan kan udah 10 juta tuh. Tapi total kasnya baru 7 juta doang. Soalnya yang 3 jutanya itu si kliennya tuh masih ngutang. Terus penjualan itu kita kurangin sama beban-beban yang dikeluarin perusahaan. Terus misalnya dapat nih laba perusahaan ternyata 8 juta. Padahal kasnya itu cuma 7 juta doang. Nah, jadi bedakan antara laba sama kas, karena laba itu kita pakai basis akrual, kalau yang kas itu kita pakai basis kas. Nih, nomor 8. Sebenarnya jawabannya cukup simpel sih. Jadi bedanya laporan posisi keuangan sama komponen laporan keuangan yang lain itu adalah pada tanggalnya. Jadi kalau laporan posisi keuangan itu kita sajiinnya tuh per periode, per satu tanggal aja. Misalnya per 31 Desember 2020, per 31 Maret 2020. Jadi cuma nunjukin posisi aset, liabilitas, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
Sedangkan kalau laporan keuangan yang lain itu biasa tuh disajikan untuk suatu periode waktu. Misalnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Terus untuk periode yang berakhir 31 Maret. Jadi itu tuh untuk suatu periode, bukan cuma pada satu tanggal aja. Wadidaw, sorry nih teman-teman, aku ada sedikit typo. Aku benerin dulu ya. Nah, terus nomor 9, yang lebih tepat itu adalah laporan keuangan disajikan secara wajar. Jadi kita tuh nggak bisa bilang kalau laporan keuangan itu 100% benar. Karena ada beberapa akun di laporan keuangan itu yang disusunnya itu berdasarkan estimasi. Kayak estimasi masa manfaat aset tetap, estimasi cadangan kerugian. Nah, namanya estimasi, perkiraan itu kan bisa aja berubah, sehingga akan mempengaruhi angka-angka di laporan keuangan. Nih, misalnya kita mengestimasi masa manfaat gedung itu 20 tahun. Maka nanti akun beban depresiasi kita, angkanya itu bakal kita bagikan per 20 tahun. Terus juga nanti bakal ngaruh ke akun akumulasi depresiasi. Pastikan angkanya bakal beda kalau kita estimasinya cuma 15 tahun atau cuma 10 tahun. Jadi yang penting itu adalah estimasinya itu dibuat berdasarkan bukti-bukti yang logis, terus disesuaikan juga sama keadaan yang sebenarnya. Makanya di sini juga dibutuhin peran auditor untuk menilai kewajaran estimasi yang udah dibikin sama perusahaan. Nah, untuk nomor 10, informasi apa aja sih yang diungkapkan di CALK? Nah, itu sebenarnya banyak banget. Antara lain ada metode penyusutan yang digunakan perusahaan. Kan ada metode garis lurus, saldo menurun, unit of activity, atau pakai metode sum of the year. Terus juga dirinciin perusahaan tuh punya deposito berjangka sama rekening bank itu di bank mana aja, misalnya di bank BCA, Bank Danamon, dan sebagainya. Terus juga dikasih tahu perusahaan itu pakai sistem pencatatannya periodik atau perpetual. Terus metode penilaiannya apakah dia menggunakan FIFO atau menggunakan average. Selain itu masih ada banyak lagi sih. Misalnya kayak informasi umum kapan perusahaannya berdiri, susunan dewan komisarisnya, terus juga peristiwa-peristiwa setelah periode pelaporan, atau kita pernah dengar juga namanya subsequent event. Nah, untuk nomor 11, jadi kalau kita mau lihat likuiditas perusahaan itu, umumnya kita tuh bakal pakai laporan posisi keuangan. Apalagi kalau kita misalnya mau hitung current ratio, kan kita butuh tuh data total aset lancar atau current asset dibandingin sama total liabilitas jangka pendek atau current liabilities-nya. Nah, biasanya current ratio yang bagus itu ya minimal 1 sih. Jadi itu tuh supaya memberikan rasa aman aja buat kreditur kalau misalnya perusahaan itu bisa mengcover utang-utang dia yang bakal jatuh tempo. Nah, tapi likuiditas yang ketinggian itu juga nggak gitu bagus, karena kan itu menandakan kayak banyak dana-dana nganggur yang belum dipakai nih sama perusahaan. Oke, nyampe juga nih di soal terakhir. Jadi, sebutin komponen-komponen laporan keuangan dalam bahasa Inggris. Nih, kan tadi nomor 1, jawabannya itu ada 5 komponen. Nah, 5 komponen itu yang pertama ada Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, atau bahasa Indonesianya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua ada Statement of Changes in Equity atau laporan perubahan ekuitas. Yang ketiga ada Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Yang keempat Statement of Cash Flows atau laporan arus kas. Terus yang terakhir itu Notes to the Financial Statements atau catatan atas laporan keuangan. Nah, jangan sampai lupa ya teman-teman sama 5 nama laporan keuangan ini, karena suka ditanyain nih pas sidang skripsi. Oke, sekian dulu nih 12 soal jawab tentang laporan keuangannya. Semoga ini berguna buat teman-teman
baik buat nambah ilmu pengetahuan ataupun buat nge-review pelajaran especially tentang akuntansi. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan God bless you.